MBG itu jelek. Kalau berkenan, setiap anak terpenuhilah yang namanya kuota proteinnya. Ini kalian pikir ya? Jujur, menurut saya 335 triliun itu sebenarnya kecil. Kalian tahu MBG? MBG Mas Bayu Ganteng. Bukan MBG yang itu. MBG yang saya maksud setelah ini. MBG itu jelek kalau pelaksanaannya nggak bener. Di episode Point of Viral kali ini, kita akan membahas POV lain dari salah satu program pemerintah yang mungkin paling banyak dibicarakan dalam waktu 2 tahun terakhir. Program makan bergizi gratis atau yang biasa kita sebut dengan tingkatan MBG. Konten ini bukan untuk menyerang pemerintah, apalagi membela pemerintah. Saya bukan buzzer. Maklum, orang kaya. Tapi untuk melihat suatu secara objektif, menurut POV saya, sejarah telah menjelaskan banyak program hebat gagal bukan karena visinya salah, tapi karena pelaksanaannya tidak berjalan bagaimana mestinya. Dan MBG mungkin menjadi contoh yang paling menarik untuk dibahas hari ini. Selama bertahun-tahun, pemerintah menghadapi persoalan stunting. Menurut Kemenkes, stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang terjadi terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 2 tahun. Sebagai seorang ayah, saya punya 4 anak. Saya jelas mau gizi dan nutrisi anak saya terpenuhi. Saya yakin semua orang tua juga pengen hal yang serupa. Oke, saya panggil Cecep sini. Oke, Cecep. Adit pak, saya siapa? Katanya kamu udah mau punya anak. Udah pak, mau lagi proses teh, lagi ngikutin program hamil pak. Lagi program hamil. Oke, tapi kamu tahu bahwa anak itu ketika dalam masa kandungan, ibunya harus mempunyai nutrisi yang cukup. Kamu kasih vitamin. Kasih pak, kebetulan saya sama istri sepakat kita cara buat menuhin nutrisi tubuh kita tuh dengan cara beli vitamin pak. Vitamin apa? Kayak Blackmores gitu-gitu. Mahal itu. Buat saya aja itu mahal. Enggak, artinya gini, saya cuma mau ngobrol sama POV siapapun ya. Kamu yakin bahwa kamu ketika punya anak, kamu mau kasih nutrisi yang baik untuk ibunya supaya anak kamu tidak stunting? Betul. Betul. Betul, Supaya anak kamu apa? Sehat, cerdas. Nutrisinya ada. Cerdas. Kalau saya kasih perumpamaan, kamu punya uang misalnya, let's say berapa? 100 juta deh kita anggap ya. 100 juta. Kamu abisin, kamu mulai dari nol lagi. Tapi anak kamu tumbuh sehat, tidak stunting, dijamin 100% bisa tumbuh sehat dan lahirnya baik-baik. Kamu mau nggak habis uang kamu itu untuk anak kamu? Maulah kan buat anak pak. Duit juga bisa dicari. Betul. Ya kan? Kamu mungkin setelah menjadi bapak, kamu bakalan tahu. Mungkin kamu pernah lihat anak yang stunting seperti apa, betapa sedihnya menjadi seorang bapak, seorang ibu. Kalau bisa anaknya seperti itu, bukan begitu ya? Iya, pak. Ya udah gitu ya, silakan jalan. Tapi ngerti kan poinnya? Kamu punya duit bisa dicari. Kamu punya anak, somplak kagak mungkin mau kan? Oh duit berapa juga gua kasih deh, gua bisa cari duit lagi. Kok anak itu lahir seumur hidup, bisa jadi beban seumur hidup atau bisa jadi kebanggaan seumur hidup. Di atas kertas, MBG adalah investasi jangka panjang dan salah satu investasi sosial terbesar yang pernah dilakukan di negara ini. Pada tahun pertama pelaksanaannya, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar 71 triliun untuk MBG. Dan untuk 2026, anggaran tersebut meningkat drastis menjadi 335 triliun. Supaya kebayang besarnya angka itu, 335 triliun berarti hampir 1 triliun dikeluarkan negara setiap hari. Mantan kepala BGN Dadan yang udah ditangkap pernah memperkirakan kebutuhan program ini bisa mencapai sekitar 1,2 triliun per hari ketika target penerima manfaat sudah berjalan penuh. Pemerintah menargetkan program ini menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Bukan hanya anak sekolah, tetapi juga balita hingga ibu hamil hingga ibu menyusui. Makanan ini sangat bermanfaat bagi saya dan calon anak saya. Semoga makanan gratis bergizinya bisa berkelanjutan. Ketika mendengar program makan bergizi gratis atau MBG, banyak orang menganggap ini eksperimen baru Indonesia. Padahal tidak. Program makan gratis untuk anak sekolah sudah dilakukan puluhan tahun di berbagai negara. Di Brazil sejak 1955. Pemerintahnya menjalankan program makan sekolah nasional yang dikenal sebagai PNAE, Programa Nasional de Alimentação Escolar. Iya, saya yakin saya benar ngucapinnya. Soalnya saya lama di Brazil ya, 5 jam transit.
Hingga hari ini, program tersebut telah melayani sekitar 40 juta siswa dan mendistribusikan puluhan juta porsi makanan setiap hari. Tapi yang menarik bukan cuma soal makanannya. Pemerintah Brazil mewajibkan minimal 30% anggaran makanan sekolah dibelanjakan langsung dari petani lokal dan petani keluarga. Kita lihat negara lain seperti di India. India punya program midday meal yang menjadi salah satu program makanan sekolah terbesar di dunia. Program midday meal bukan cuma bikin anak dapat makan siang gratis. Program ini justru meningkatkan enrollment sekolah dasar sekitar 6,6%, menaikkan skor membaca sampai 18% dan skor matematika sekitar 9%. Wajar bila banyak perusahaan besar internasional seperti Microsoft yang CEO-nya berasal dari India dan banyak sekali C-level lain yang berasal dari India. Kenapa bukan Indonesia? Karena Indonesia masih kekurangan gizi. Bahkan di Jepang ada program namanya Kyusoku, program makan sekolah yang sudah menjadi bagian dari sistem pendidikan mereka selama puluhan tahun. Hampir seluruh siswa sekolah dasar mendapat makan siang bergizi yang disiapkan dengan standar nutrisi ketat. Bahkan di Jepang, makan siang dianggap sebagai bagian dari pendidikan karakter. Korea Selatan juga punya program Free School Lunch. Hari ini jutaan siswa Korea menerima makanan bergizi setiap hari di sekolah. Pemerintah mereka percaya kualitas sumber daya manusia dibangun dari anak-anak yang tumbuh sehat. Artinya, memberi makan anak-anak sekolah bukan sesuatu yang aneh bagi negara maju, karena mereka sadar akan nutrisi. Nah, sekarang pertanyaannya, se-urgency apa MBG? Ya jawabannya, karena masalah gizi di Indonesia masih nyata. Berdasarkan survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan, stunting nasional masih berada di angka 19,8%. Artinya, hampir 1 dari 5 balita Indonesia mengalami gangguan akibat pertumbuhan kekurangan gizi kronis. Stunting berhubungan dengan perkembangan otak, kemampuan belajar, produktivitas, bahkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Bahan bakar paling mahal untuk memajukan sebuah negara itu bukan minyak bumi, bukan nikel, tapi kualitas sumber daya manusianya. Dan kualitas manusia itu dibangun dari apa yang mereka makan sejak kecil, khususnya protein. Mari kita lihat dan bedah data real kita. Berdasarkan riset terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, rata-rata konsumsi protein masyarakat Indonesia per hari itu cuma berada di kisaran 61 hingga 65 gram per kapita. Kedengarannya aman ya, karena standar minimal Kemenkes memang di angka 60 gram. Tapi tunggu dulu, angka 65 gram itu rata-rata di atas kertas. Di lapangan distribusinya timpang banget. Mayoritas yang dimakan itu protein nabati seperti tahu, tempe, bukan protein hewani seperti daging, susu, atau ikan yang krusial untuk perkembangan otak anak. Di ASEAN aja kita kalah jauh loh. Dari mana? Dari Vietnam yang menyentuh 94 gram per hari, atau di Thailand di angka 66 gram. Pertanyaannya, kenapa orang-orang di negara maju punya stamina kerja yang tinggi, fokus yang tajam, dan inovasi yang luar biasa? Ya karena bahan bakar tubuh mereka tercukupi sejak kecil. Jadi tolong ilangin pikiran bahwa ini sekedar bagi-bagi makanan gratis atau proyek sosial. Bukan. Ini dari data yang kita bedah, program ini adalah sebuah investasi strategis nasional. Ini adalah satu-satunya cara, the only way, there is no other way, untuk memotong jarak ketertinggalan nutrisi kita dengan negara-negara maju. Target utamanya adalah generasi yang 10 hingga 20 tahun lagi akan memegang kendali atas ekonomi Indonesia. Jadi jangan pelit menginvestasikan protein berkualitas untuk mereka. Memangnya kalian mau bangsa kita cuman penonton di tengah kemajuan global? Saya sih ogah. Jadi kalau ada yang bilang nutrisi nggak penting, stop aja MBG-nya, justru itu orang yang nggak mau berpikir maju. Kalau anak-anak Indonesia hari ini kekurangan gizi, maka Indonesia berpotensi kehilangan masa depan. Sebaliknya, kalau jutaan anak-anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi yang layak setiap hari, peluang lahirnya generasi yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih produktif juga akan meningkat jauh. Saya mau memberikan nutrisi anak saya.
terbaik, lebih baik dari saya. Saya mau anak saya lebih produktif, lebih cerdas, dan lebih sehat dari saya. Dan masa bangsa ini nggak mau membuat anak-anaknya lebih dari keturunan sebelumnya. Dan itulah kenapa menurut saya masalah terbesar MBG sebenarnya bukan pada visinya. Karena negara lain sudah membuktikan program seperti ini bisa berjalan dengan baik. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana memastikan program sebesar ini benar-benar dijalankan secara bersih, transparan, dan tepat sasaran di lapangan. Bahkan kalau perlu ganti aja kepala BGN ya, kebetulan sudah diganti. Semoga lebih ngerti nutrisi. Saya yakin yang jago-jago nutrisi seperti Owen Santoso misalnya. Mohon maaf, Bobon Santoso bener. Atau diganti aja yang jago, Kakak Rai misalnya. Ya kan adek kan zaman dulu, sekarang kan dia kan lebih tua dari saya, kan dia kita panggil Kakak Rai kan gitu. Oke, Mas Ade, banyak orang tua merasa anaknya sudah makan banyak, dan bagaimana membedakan anak yang kenyang karena nutrisi yang baik dan tidak? Mohon dijelaskan. Iya, jadi sebenarnya mungkin saya jawabnya personal aja boleh ya, nggak apa-apa ya. Jadi artinya saya merasa bahwa kenyang itu sebenarnya bukan indikator kalau kita bilang bahwa makanan itu baik atau tidak gitu. Tapi sebenarnya hanya lebih kepada kita mau make sure bahwa anak kita itu makan makanan yang bergizi. Apakah dia kenyang atau tidak kenyang, itu urusan yang berbeda. Tapi secara umum kalau saya mungkin kalau ditanya, mungkin saya arahin ke diri saya aja. Kira-kira bagi saya makanan bergizi adalah apa? Dari makronutrisi ada karbohidrat, protein, lemak. Menurut saya kita harus berfokus kepada protein. Protein pasti selalu ada lemaknya, dan protein dan lemak itu adalah yang essential. Makanya disebut namanya essential fatty acid dan essential amino acid. Tapi nggak pernah ada yang namanya essential carbohydrate, nggak ada. Karena kalau karbo, kalau badan nggak dikasih dari luar, dia akan menciptakan karbo dari dalam. Jadi oleh sebab itu jawaban saya adalah kalau berkenan setiap anak, kalau bisa setiap kali makan minimal terpenuhilah yang namanya kuota proteinnya. Itu dikenal yang namanya protein leverage hipotesa. Hipotesa yang mengatakan di mana tiap orang kadang-kadang kenapa kepengen makan terus karena kuota proteinnya kurang. Nah, jadi kalau berkenan setiap kali anak-anak makan, ya apakah remaja, apakah anak kita, termasuk kita sendiri, kalau boleh minimal paling tidak terpenuhilah kebutuhan protein kita sebesar apa? Sebesar telapak tangan kita. Mengingat tantangan anggaran dan logistik dalam MPG, jika Mas Ade diminta menyusun satu menu ideal yang murah, mudah didapat di Indonesia, tapi padat gizi untuk pertumbuhan anak, seperti apa komposisinya? Nah, kalau komposisinya sama seperti tadi yang saya sampaikan, saya akan prioritaskan ke protein. Proteinnya saya akan variasi, kombinasi, dan rotasi. Jadi saya akan fokus hanya ke sana. 70% daripada budget dana anggaran tersebut saya akan alokasikan untuk proteinnya. Selebihnya sisanya silahkan aja. Nggak pakai nasi sekalipun juga nggak apa-apa. Dikasihnya cuma hanya ayam aja sama sayur aja juga nggak ada masalah. Dan itu malah lebih bagus menurut saya, karena anak-anak ketika makan di siang, ketika dikasih karbonnya terlalu tinggi, hanya butuh waktu setengah jam sampai 1,5 jam dia langsung ngantuk. Jadi ketika dia dikasih protein yang cukup dan dikasih sayur yang ada, justru anaknya itu justru malah jadi punya kemampuan untuk kembangnya yang optimal gitu. Oke, sip, mantap. Terima kasih, makanya jadi orang MBG yang bener. Di atas kertas semuanya terlihat indah, tapi ketika sebuah program harus menyajikan puluhan juta porsi makanan setiap hari, tantangannya berubah total. Masyarakat mulai mendengar laporan dugaan keracunan makanan di berbagai daerah. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian terjadi di Kudus. 600 siswa dilaporkan mengalami gejala gangguan kesehatan setelah mengkonsumsi MBG. Dan 118 diantaranya harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Menurut laporan, menu yang dibagikan saat itu diduga sudah mengalami penurunan kualitas sebelum dikonsumsi. Dan ini bukan satu-satunya kasus. Berbagai laporan serupa bermunculan di sejumlah daerah lain, sehingga memunculkan pertanyaan besar tentang standar keamanan pangan dalam program sebesar ini. Bahkan Presiden Prabowo sendiri secara terbuka sudah mengakui kok. Dia mengakui bahwa pengelolaan MBG masih memiliki banyak kekurangan. Kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Pemerintah mengungkapkan bahwa lebih dari 3.000 dapur atau SPPG telah ditutup karena dianggap belum memenuhi standar operasional. Artinya pemerintah nggak tinggal diem. Jadi kalau dipikir-pikir, ini kemungkinan dua hal. Yang pertama, memang ada masalah yang cukup serius di lapangan terkait program MBG tersebut. Yang kedua, setidaknya ada mekanisme evaluasi yang sedang berjalan dan menjadi atensi pemerintah untuk memperbaiki program makan bergizi gratis ini. Masalah makan ini masalah sakral. Tidak boleh jadi sarana memperkaya oknum-oknum. Coba bayangkan,
Indonesia itu seperti sebuah keluarga besar. Menurut penjelasan pemerintah dalam APBN 2026, total belanja negara tahun 2026 mencapai sekitar 3.842 triliun. Artinya negara punya satu rekening besar yang dipakai untuk semuanya seperti pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, subsidi, sampai makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Nah, menurut laporan detik.com tentang pembahasan RAPBN 2026, program makan bergizi gratis atau MBG mendapat anggaran sekitar 335 triliun. Kalau dihitung sekitar hampir 9% dari total APBN Indonesia. Nah, ini kalian pikir ya, jujur menurut saya 335 triliun itu sebenarnya kecil secara value. Kalian harus mengetahui besaran uang itu secara nominal dan secara value. Ini sangat penting karena memang terdengarnya besar, tapi coba lihat konteksnya. Ini dipakai untuk membuat puluhan juta anak Indonesia setiap hari selama setahun penuh ya, itu satu. Jadi yang dibeli negara itu bukan cuma nasi dan lauk, tapi kesehatan anak menjadi energi buat belajar, fokus di sekolah dan kualitas generasi Indonesia ke depan. Makanya pemerintah membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kalau saya analogikan sederhananya, APBN itu seperti rekening keluarga dan SPPG itu dapurnya. Karena menurut logika keluarga sederhana, kita mungkin bisa menunda renovasi rumah atau membeli kendaraan baru. Tapi kalau urusannya anak, masa harus pelit? Kalau kita punya rekening, masa dapur kita buat makan kita nggak kasih? Ini pertanyaan yang menurut saya paling penting. Karena seringkali ketika sebuah program bermasalah, yang langsung disalahkan adalah programnya. Padahal belum tentu. Contoh, bayangin ada mobil bagus, mesinnya bagus, desainnya bagus, teknologinya bagus, tapi supirnya nggak bisa ngemudi. Lalu mobilnya tabrakan. Apakah salah mobilnya? Bisa jadi yang bermasalah adalah pengemudinya. Menurut saya, MBG sedang berada di fase itu. Banyak kritik yang muncul bukan terhadap tujuan programnya, melainkan terhadap pelaksanaan dan pengawasannya. Bahkan menurut laporan berbagai media nasional, BGN sendiri sempat menghentikan sementara ribuan unit SPPG untuk melakukan pembenahan kualitas. Artinya, pemerintah juga menyadari bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki dan menurut saya, itu justru harus diapresiasi karena mengakui masalah adalah langkah pertama untuk memperbaiki masalah. Yang tidak boleh adalah menutup mata terhadap masalah. Kalau MBG dikendalikan sama orang yang ngerti, dampak dari perputaran ekonomi yang terjadi juga dahsyat banget. Proyeksi penerimaan negara kita di 2026 itu adalah 3.153 triliun. Anggaran MBG kita punya 335 triliun. Jadi sekitar berapa? 10% dana yang dipakai. Jadi kalau ibarat duit, kita punya uang, kita sebagai keluarga mempunyai uang 30 juta. 10%-nya itu sekitar 3 juta sekian. Masa 3 juta setahun buat makan anak kita supaya anak kita sehat, cerdas, bergizi, dan tidak stunting, malah nolak. Orang tua macam apa yang mau menolak hanya 10% atau bahkan 20% uang pribadinya untuk kebutuhan anaknya supaya sehat, cerdas, dan bergizi? Menolak. Itu adalah orang tua yang paling kejam di dunia. Jika bangsa Indonesia ini menolak untuk memberi makan sehat bergizi untuk anak-anak Indonesia, maka bangsa ini adalah bangsa yang paling kejam di dunia. Kalau ditanya pendapat saya, MBG adalah ide yang brilian, sangat baik. Bahkan mungkin salah satu investasi sosial terbesar yang pernah dilakukan Indonesia. Tetapi program MBG tidak cukup hanya dengan niat baik. MBG membutuhkan sistem yang kuat, pengawasan yang baik, akuntabilitas yang benar, dan transparansi yang jelas. Karena semakin besar anggarannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Karena kalau program MBG ini berhasil, yang menang adalah anak-anak Indonesia. Tapi kalau program ini gagal karena tata kelola yang buruk, maka yang rugi juga bukan pemerintah, bukan pejabat yang rugi. Yang rugi adalah generasi masa depan Indonesia. Dan menurut saya itulah alasan kenapa MBG harus terus diawasi, dikritisi, dan diperbaiki. Bukan untuk dijatuhkan, apalagi harus sampai berhenti. Tetapi supaya tujuan mulianya benar-benar tercapai. Solusinya pun juga banyak. Misal, kayak uangnya dikasih ke ibu-ibunya buat masak. Atau bisa juga yang utamakan daerah tertinggal dahulu. Tapi ada banyak cara biar masyarakat kita bisa dapat gizi dan nutrisi yang baik. Udah
Banyakan ngomongin ngasih solusi, nanti diangkat jadi menteri. Oke, itu tadi adalah POV saya. Sekarang giliran kalian tulis topik apa yang ingin dibahas oleh saya, seperti mungkin ekonomi, lifestyle, teknologi, politik, dan lain-lain. Karena akan ada hadiah menarik bagi kalian yang memiliki komentar dengan topik terbaik. Saya Rudi Salim, sampai jumpa di episode Point of Viral berikutnya.